Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM CIQNR, selaku dosen mata kuliah MSDI, dan juga teman-teman yang saya hormati. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 4 yang berisikan 3 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Ghazali dengan NIM akhir 075. Yang kedua ada Anggita Hafidiantika dengan NIM akhir 079, dengan saya sendiri Hanifatul Zulfa Oktavia dengan NIM akhir 086, dengan judul materi penetapan. Baik, tanpa menunggu lama-lama, materi pertama akan dibacakan oleh Ghazali Effendi, dan materi kedua akan dibacakan oleh Anggita Hafidiantika, dan yang ketiga oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali ingin menjelaskan tentang kaidah Islam dan kaidah umum dalam penempatan. Yang pertama ada penempatan dalam kaidah Islam. Penempatan merupakan proses memposisikan daerah atau jabatan bagi para sumber daya manusia yang sudah lolos proses seleksi. Penempatan haruslah sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, yaitu sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqon atau bisa disebut dengan profesional. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa profesionalitas jadi prinsip utama dalam proses penempatan. Ketepatan pada proses ini sangat menentukan. Kesalahan pada penempatan akan menjadikan hal buruk bagi organisasi. Jika bidang pekerjaan tertentu dikerjakan orang yang salah, maka bisa hampir dipastikan hasilnya tidak akan aporisma. Kafa'ah atau keahlian merupakan hal yang berhubungan dengan keahlian dan kecakapan. Ketetapan Islam dalam mengangkat dan menempatkan karyawan haruslah sesuai antara keahlian dan kecakapan dengan tugas atau amanah yang embannya. Oleh karena itu, penempatan haruslah dilakukan dengan cepat dan tepat. Himatul amal atau etos kerja yang tinggi. Karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi melakukan tugas dengan penuh keikhlasan, sungguh-sungguh dengan semangat tinggi mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan tanpa ada sedikit pun kesalahan. Selain itu, karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi memandang pekerjaan sebagai ladang ibadah, tidak hanya sebatas aktualisasi diri dan mencari penghargaan atau penghasilan semata. Amanah atau bisa disebut terpercaya. Sumber daya manusia yang amanah adalah mereka yang menjalankan tugasnya dengan jujur, penuh tanggung jawab sesuai prosedur, dan tidak menyalahi aturan. Motivasi penempatan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Meskipun banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap motivasi, penempatan tidak bisa diabaikan dalam meningkatkan motivasi karyawan. Kinerja dari hasil penelitian menyatakan bahwa penempatan yang tepat akan mengakibatkan terwujudnya kinerja dengan baik. Dan sebaliknya, penempatan yang kurang baik akan menghasilkan kinerja yang tidak memuaskan. Kepuasan kerja. Hubungan kepuasan kerja sejalan dengan ketepatan dalam proses penempatan kerja, artinya jika penempatan karyawan tepat, maka tingkat kepuasan kerja karyawan juga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Jika penempatan kurang tepat, maka tingkat kepuasan kerja juga mengalami peningkatan. Prestasi kerja penempatan juga mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Karyawan akan memiliki prestasi kerja bagus jika karyawan tersebut ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Penempatan dalam kaidah umum. Penempatan dalam kaidah umum adalah proses penugasan
atau penugasan balik pekerja untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau menempati sesuatu posisi baru di dalam perusahaan. Penempatan bertujuan untuk menempatkan seseorang karyawan di suatu posisi atau jabatan tertentu yang diklaim pas untuk dirinya. Hakikat serta target penempatan merupakan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang terjadi di unit-unit organisasi supaya pegawai-pegawai tidak merasa terombang-ambing menunggu penempatan yang diinginkan. Menempatkan pegawai yang sesuai pada jabatan pekerjaan yang tepat, serta agar perusahaan atau organisasi bertindak dengan efektif, memanfaatkan energi sumber daya manusia secara berdaya guna serta berhasil guna. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya di sini sebagai pemateri orientasi dan sosialisasi dalam Islam. Orientasi dalam Islam. Orientasi bisa diartikan sebagai penentuan atau peninjauan sikap seperti halnya arah, tempat, dan sebagainya yang benar dan tepat. Orientasi bisa disebut juga dengan sebuah kata ejakan yang sama tetapi maknanya yang berbeda. Orientasi karyawan adalah suatu program yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan suatu kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan orientasi karyawan menurut para ahli adalah sebuah aktivitas yang menjadikan informasi latar belakang pada para pegawai baru yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas secara puas. Contohnya yaitu aturan perusahaan. Manfaat orientasi karyawan antara lain yaitu memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi tentang pekerjaan, baik itu pekerjaan dan baik itu informasi perusahaan. Menyampaikan informasi mengenai unit-unit kerjanya itu seperti apa, mengenalkan karyawan baru dengan unit-unit yang lama. Adapun tahapan orientasi yaitu tahap perkenalan, kedua yaitu menjelaskan tujuan organisasi, yang ketiga yaitu mempersiapkan orientasi dengan efektif, evaluasi dan tindak lanjut seperti itu. Untuk tujuan orientasi menurut sumber daya insani yaitu membentuk sikap dan kepribadian yang sesuai dengan ketentuan agama. Maksudnya yaitu jujur, amanah, dan adil. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi suatu karyawan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga mengatur waktu lebih mudah dan terjadwal. Yang keempat mampu memberikan nilai bagi pegawai, dan yang kelima meminimalisir sebuah masalah kerja dengan baik dan tepat di dalam suatu perusahaan. Manfaat orientasi sumber daya insani yaitu 1. Memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan yang menerapkan aturan dan larangan yang melanggar syariat Islam. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan bisa menjalin interaksi dengan lingkungan kerja baru. Yang terakhir yaitu memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dan berorganisasi. Sosialisasi dalam Islam adalah proses di mana organisasi membentuk sikap, pemikiran, dan perilaku pada pegawai. Sosialisasi merupakan langkah lanjut untuk dilakukan individu terhadap kepercayaan nilai dan norma dari kelompok yang statusnya lebih rendah atau lebih tinggi, di mana dia menjadi anggota tetapi tidak menjadi bagian atau belum menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dalam 3 tahap agar karyawan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan, yakni 1. Tahap sosialisasi yang telah diantisipasi sebelumnya. Tahap ini dilakukan sebelum karyawan masuk dalam organisasi perusahaan. Contohnya kayak interview seperti itu. Yang kedua yaitu tahap perkenalan dan tahap pertemuan. Tahap sosialisasi ini terjadi ketika karyawan memulai pekerjaan barunya. Tahap sosialisasi yang terjadi ketika karyawan telah merasakan kenyamanan. Ini yaitu tahap sosialisasi
sosialisasi yang terakhir untuk karyawan baru, yaitu di mana karyawan baru itu merasa nyaman dalam pekerjaannya. Jadi sebuah orientasi dan sosialisasi dalam Islam bahwa sosialisasi menjadi langkah pertama memperkenalkan organisasi atau perusahaan kepada anggota organisasi. Mereka sangat membutuhkan sosialisasi dan orientasi ini untuk bimbingan dengan bimbingan karakter seperti itu, dan bagi perusahaan itu ya sangat penting untuk mengenal pegawai baru itu seperti apa, dan manajer itu sebagai pihak penting di sini karena suatu karyawan baru itu percaya kepada manajer dan mendapat semua informasi dari manajer seperti itu atau leader. Oleh karena itu atasan perlu memperhatikan perhatian ekstra guna membantu karyawan baru dengan cara yang bijaksana tanpa merendahkannya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang alur penanapan sumber daya insani. Yang pertama ada promosi. Promosi merupakan perubahan pekerjaan atau status jabatan karyawan berasal dari taraf yang lebih rendah ke taraf yang lebih tinggi. Promosi adalah pemberian tugas, tanggung jawab, dan wewenang baru pada seorang karyawan yang lebih besar dan baik, serta diikuti juga oleh kenaikan upah yang lebih tinggi. Dari semua karyawan, adanya kenaikan pangkat dan jabatan. Promosi terjadi jika seorang karyawan dipindahkan berasal dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang lebih tinggi dalam pembayaran tanggung jawab dan levelnya. Disimpulkan bahwa kenaikan pangkat merupakan proses pemindahan pegawai asal jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang lebih tinggi yang akan menyampaikan status sosial, wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan. Indikator-indikator karyawan yang dapat dipromosikan antara lain kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, dan juga loyalitas dan kepemimpinan. Yang kedua ada mutasi. Mutasi adalah aktivitas memindahkan energi kerja berasal satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Tapi mutasi tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi mencakup kegiatan memindahkan energi, pengembaraan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, serta analisis imbas rotasi, mutasi kerja terhadap kinerja karyawan dan sejenisnya. Adapun pemindahannya terbatas untuk mengalihkan energi kerja satu daerah ke daerah yang lain. Yang diperhatikan bahwa sistem mutasi sangat penting karena individu sebagai pekerja akan merasa dihargai sebab tidak disia-siakan oleh instansi atau perusahaan. Secara umum penyebab mutasi terdapat dua hal. Yang pertama adalah karena inisiatif dari pegawai yang bersangkutan, dan yang kedua karena perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir ada demosi. Demosi adalah perpindahan pegawai asal jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah, tanggung jawab lebih rendah, gaji lebih rendah, dan juga level organisasi yang lebih rendah. Keseluruhan aktivitas MSDM pada akhirnya adalah untuk meningkatkan unjuk kerja pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Demosi dilakukan dengan alasan untuk kerja yang buruk berasal dari pegawai atau perilaku yang tidak sempurna. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki unjuk kerja dan perilaku melalui eksekusi atau hukuman. Secara standar, demosi berkaitan dengan pengenaan sanksi disiplin. Di antara lain adalah karena motifnya itu ada 3, yaitu evaluasi yang buruk oleh atasan karena kinerja yang tidak memuaskan, sikap pekerjaan yang diaktifkan seperti ketidakhadiran yang tinggi. Yang terakhir adalah menyebabkan penurunan hasil organisasi karena hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan pemutusan kerja. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kiranya tidak berkenan. Semoga video ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.